Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Abu Tif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa ighfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang fadilah amal. Fadilah amal yang akan kita baca pada pertemuan kali ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dalam keluarga kita. Di sana ada pahala-pahala, baik pada orang tua kita, baik pada anak-anak kita, baik pada sanak saudara kita. Bahkan ada janda-janda yang harusnya itu juga menjadi sumber pahala bagi kita. Jadi kita akan coba untuk bahas satu persatu. Kita mulai dari yang paling atas dulu, yaitu kepada kedua orang tua kita. Baik, saya grogi jadi kalau kamera. Kalau ada bang. Baik. Kita baca hadis yang pertama. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, ma haqqal walidaini ala waladihima. Apa sebenarnya hak orang tua itu terhadap anak-anaknya? Kata Rasulullah, huma jannatuka wa naruka. Orang tua kalian itu bisa menjadi surganya kalian, bisa jadi neraka kalian. Jadi apa? Sensitif sekali orang tua ini. Bisa dia menjadi mempermudah kita masuk surga, dan bisa juga gara-gara orang tua ini kita gampang masuk neraka. Maka hati-hati betul kalau kita berhadapan sama orang tua. Baik orang tua itu ketika sudah meninggal dunia ataupun orang tua itu sudah masih hidup. Dua-duanya kita punya kewajiban untuk berbakti. Artinya apa? Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, amal ibadah apa yang paling disukai oleh Allah? Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Summa ayalu, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidaini, kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Artinya apa? Setelah salat, yang terbaik adalah ibadah itu berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaannya tentu saja begini, berbuat baik itu bagaimana? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan begini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Setelah kalian beribadah kepada Allah, yang harus kalian jaga adalah berbuat baik sama orang tua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kalau kalian punya kesempatan masih hidup kedua orang tua itu, baik dua-duanya ataupun salah satunya, kata Allah yang paling penting untuk dijaga adalah fala taqul lahuma uffin wa qul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini yang dijaga kata Allah adalah mulut depan orang tua. Yang paling ditekankan sama Allah pada ayat ini adalah mulut. Ketika berbicara sama orang tua, pastikan dia menang berdebat sama kita. Pastikan kalimat yang kita pilih itu adalah kalimat yang tidak membantah kemauan dia. Tak cocok pendapat dia dengan pendapat kita. Ketika debat itu dia wajib menang, tak boleh kita menang. Sekali kita paksakan diri kita menang berdebat sama mak ayah kita, itu neraka kita. Ini dia. Maka tak boleh nada kita itu sama.
Nada ngomong sama istri sama pula nada ngomong sama orang tua, itu wajib beda. Nada ngomong sama anak sama nada ngomong sama orang tua itu wajib beda. Apalagi nada ngomong sama karyawan sama ngomong sama orang tua itu wajib sekali beda. Intonasinya mesti beda, pemilihan kata-katanya mesti beda. Hati-hati betul ngomong sama orang tua tuh, jangan sampai tergores sedikit pun perasaannya. Kenapa? Karena mereka semakin tua semakin gampang tersinggung. Makin gampang tersinggung. Kita udah betul-betul nih, ya, udah betul-betul kita udah berusaha kita supaya dia jangan sampai sakit hati, biar dia merasa senang, tersinggung dia. Itu gampang sekali. Nah, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahuma qaulan karima. Kalau ngomong sama orang tua, pilih kata-kata yang membuat dia merasa tersanjung, membuat dirinya merasa tidak dibantah kemauan dia. Cakapnya jangan sampai dibantahkan, apalagi dipatahkan. Upayakan setiap kali dia ngomong sama kita, dia menang, kita kalah. Itu untuk menyenangkan mereka. Baru orang seperti ini bisa masuk surga. Tapi pendapatnya itu salah, biarkan salah dulu. Ketika berdebat sama kita, salah pendapat dia, menangin aja, iyakan aja dulu. Nanti di belakang itu baru kita berusaha pelan-pelan masuk, meluruskan paham. Kalau begitu dia berpendapat langsung kita patahkan, pasti sakit hati, merajuk, dan tak terima telepon kita lagi. Nanti sampai 2 hari, 3 hari kita pun menderita, tak bisa ditang. Orang tua kita tak mau angkat telepon kita. Lalu kata Allah, waqfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Rendahkan sayap. Sayap itu apa? Sayap itu kan ketinggian kita. Di luar sana banyak orang cium tangan sama kita. Di luar sana banyak orang bisa kita tunjuk, jari kita tuh bisa nunjuk-nunjuk orang. Kau di sini, kau di sini, kau sini, kau kerjakan ini, kau kerjakan ini. Saking hebatnya nunjuk jari kita itu. Tapi depan orang tua kata Allah, rendahkan sayap. Setinggi apapun sayapmu di luar sana, orang cium tangan, orang hormat, backing banyak, duit banyak, yang digaji banyak. Tapi kalau depan orang tua, sayap tadi itu kuncupkan. Arti kuncup itu artinya apa? Siapapun kita di luar sana, depan mak kita ya kita anaknya. Dibodoh-bodohinnya kita pun ya enggak apa-apa. Di luar sana enggak ada yang berani bodoh-bodohin kita. Kalau mak kita mau dipukulnya kepala kita, mau ditapoknya leher kita. Ya, mau dibodoh-bodohin, yang mau dicarutinnya kita diam aja. Nah, begitu sama orang tua. Jadi rendahkan sayap kita, sehebat apapun kita di luar, depan emak kita ya kita anaknya. Layaknya dia memperlakukan kita ketika kecil dulu, ya seperti itu pula dia semau-maunya dia. Aku tak peduli kau ini jadi siapa. Imam Syafi'i, ya, ketika dia belajar di Baghdad, disuruh emaknya, muridnya menjadi ulama-ulama besar. Ketika muridnya haji, ngajilah di Mekah. Qala Imam Syafi'i, qala Syafi'i. Terkejut orang, itu Syafi'i mana itu? Kata mereka, guru kami di Baghdad sana namanya Syafi'i. Kedengaran sama emak Imam Syafi'i, itu anak aku tuh, suruh pulang. Suruh pulang. Disampaikanlah ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, makmu nyuruh pulang. Maka Imam Syafi'i merencanakan pulang karena emaknya nyuruh pulang, dia pulang. Nah, di saat dia pulang itu dia dapat hadiah banyak sekali, onta, barang banyak. Hadiah dikasih murid-muridnya. Sampai di pinggiran kota, Imam Syafi'i beristirahat. Lalu ada orang menyampaikan ke emaknya, ibu, anak ibu mau pulang. Apa yang dia bawa? Dia banyak bawa barang. Kata emak Imam Syafi'i, suruh dia pergi lagi, gak usah dia pulang. Gak usah dia pulang, aku nak mau kan itu, aku suruh dia pergi bawa barang banyak. Terkejutlah Imam Syafi'i perkataan emaknya ini. Akhirnya apa? Dia panggil orang-orang, dia sedekahin semua harta dia. Kau ambil ini, kau ambil ini, kau ambil ini. Habis. Kasih tahu mak aku dah habis dah, hartaku tidak ada lagi. Ya, baru orang datang ke Imam Syafi'i, ibu, anak ibu, udah barangnya udah dikasih semua orang semua. Baru suruhlah dia pulang. Jadi depan mak kita itu, kita tuh tidak ada apa-apanya. Di luar sana sehebat apapun kita, ya, apapun jabatan kita di kantor, ya depan mak kita, ya kita seperti anak kecil yang dia besarkan, tentu saja semau-maunya dia. Nah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah kita bosan untuk mendoakan orang tua, sebagaimana minta kepada Allah untuk menyayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kita. Jadi itu ketika hidup. Ketika hidup ada kewajiban
kewajiban dari segi ekonomi kalau orang tua itu fakir. Kalau orang tua itu berada, tidak wajib kita nafkahi. Tapi kalau fakir, wajib kita nafkahi. Itu bedanya sama orang rumah kita. Kaya pun orang rumah kita itu masih wajib kita nafkahi. Meskipun dia kaya, gajinya lebih banyak dari kita, tetap kita nafkahi dia. Nah, tapi kalau emak kita tak berada, dia wajib kita nafkahi. Tapi kalau dia berada, tidak wajib. Paling kita berbuat baik saja, menyenangkan dia. Tentu saja wajib bagi kita untuk memperhatikan perekonomian orang tua kita. Siapapun kita hari ini, berapapun gaji kita, itu kan doa emak kita. Dulu kita sekolah itu, saya ingat betul orang tua itu kadang ngutang sama tetangga itu biar anak itu bisa sekolah. Masuk sekolah, dicarikan utang sana sini, tebal wajahnya itu, nggak apa-apa, yang penting anak bisa sekolah. Saya ingat betul dulu, kadang mau beli pena aja duit nggak ada, ngutang sama tetangga itu biar anak beli pena. Nah, maka udah besar gini, siapapun kita ini bukan karena kita hebat, tapi ada orang di sana yang mengusahakan kita jadi hebat, yaitu orang tua kita. Maka carilah mereka, apa yang membuat mereka senang, lakukanlah. Mau haji dia hajikan, mau umroh dia umrohkan, mau ambilnya semua duit kita tuh ambil. Kan punya dia itu. Kadang apa? Ya sengketa sedikit sama orang tua, dipenjarakan pula orang tua. Malu kita dengar. Ini manusia apa ya? Masa berani dia memenjarakan orang tuanya gara-gara lahan segala macam. Kalau orang tua kita itu mau duit kita semuanya kasih. Nah, aku butuh duit kau, nak ambil semua mak, ambil semua mak. Ya, nggak apa-apa, kasih sama mak kita semuanya. Itu hak dia. Dia membuat kita jadi orangnya. Apapun kita sekarang itu ya dia dulu yang membesarkan kita, mencari duit kita. Kadang kita udah kaya, bini kita yang menikmati. Padahal yang berusaha mak kita, yang menikmati orang rumah kita. Bukan berarti orang rumah kita tak boleh menikmati ya. Dia tentu punya hak juga menikmatin, tapi habis sama dia semuanya. Orang yang berjuang menjadikan kita itu nggak dapat apa-apa, kan lucu itu. Bapak lah misalkan, Bapak kasih saya duit, Ustaz ini duit Ustaz. Sekolah Ustaz luar negeri sana, sekolah lah. Pulang di sini jadi orang kaya saya. Orang lain yang dapat, bukan Bapak tak pernah saya kasih. Orang sebelah Bapak yang saya kasih. Itu Bapak miris, kok gini Ustaz ini ya. Awak kasih dia modal untuk usaha, udah banyak duit dia, bukan awak yang disenangi orang lain. Nah, begitulah kurang lebih analoginya. Ya, dari SD kita, makanan kita dibungkuskan. Kadang malu orang tua kita gara-gara di masjid berkelahi. Kadang amin sekuat-kuatnya datang pengurus masjid ke rumah mak kita marah-marah. Nah, ditahan sama orang itu. Jadi orang kita, orang lain pula kita senangkan. Enggak boleh, bisa neraka kayak gitu. Nah, kalaulah orang tua kita itu sudah meninggal, tetap wajib bagi kita untuk berbakti sama mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, mak ayah saya meninggal. Bagaimana cara saya berbakti sama mereka? Kata Rasulullah, satu, jangan lupa doakan mereka. Kenapa? Karena kita ini Pak, saya nampak saya lah ya, tak satu orang tua pun pernah absen doain orang tuanya itu. Tak ada, mungkin bapak-bapak ada punya banyak anak, semuanya satu-satu bapak doain. Tahajud bapak, habis sholat wajib bapak, pasti di situ ada penggalan doa untuk anak kita. Tapi kadang tak terbalas itu. Kita doain anak, anak tak doain kita. Ya begitulah kodratnya Ustaz ya. Tapi kalau orang udah betul pikiran dia, hidup dia ini karena doa orang tuanya, maka setelah orang tuanya meninggal, orang tua itu atau siapa saja di alam kuburnya nongkrong duduk, nungguin siapa yang berkirim hari itu. Nah, setiap kali ada orang mendoain dia bertanya sama malaikat, anna li haza. Malaikat ini datang dari siapa ini, kirim mana nih? Kata malaikat, anak kau ni berkirim. Wah, senang betul lah tidak. Teringat saya waktu ngekos dulu ya. Asal udah akhir bulan itu lama nungguin kapan mak berkirim. Ya, kau tak berkirim dikit aja menelpon mutu-mutu. Nih, orang tua kita di kuburan sana, kapan anaknya berdoa? Setiap kali orang tuanya mau doa, mudah urusan dia. Apalagi ada rezeki kita. Kalau orang kampung saya tuh Pak dibelinya pisang satu sisir, asal rindu dia sama orang tuanya belinya pisang. Dipoteknya satu, ini mak saya ya, ngasih ya. Ini almarhum mak saya, ini almarhum mak saya, ini almarhum mak saya. Begitu kalau orang dulu rindu emaknya, enggak tulis status di Facebook. Orang sekarang ngasih rindu emaknya, tulis di sini, tulis di sini. Tapi yang dia buat enggak ada yang bermanfaat untuk orang tuanya. Nah, kalau kita rindu beli kayak nasi 10 bungkus kasih semua orang pinggir jalan itu.
Nah, beli bilang pisang goreng misalkan, letakkan di sini orang lagi ngaji. Kan enak. Nah, sedekahkan terus nama orang tua kita. Yang kedua kata Rasulullah, wal istighfar lahuma, mintakan ampunan dosanya. Yang ketiga, wa ifa'u ahdihima min ba'di mautihima, tunaikan apa yang menjadi janji orang tua dulu. Dia punya utang sama orang, bayarkan. Dia punya keinginan-keinginan belum tercapai, tunaikan. Mungkin orang tua kita dulu pengen punya masjid, bangunkan. Pengen nyengolahkan orang, sekolahkan. Setelah dia meninggal, apa yang menjadi keinginan dia dulu, tunaikan. Apalagi wasilaturrahmi allati la tusal illa bihima, sambung tali silaturahmi almarhum mak ayah kita itu. Cari mana pamannya, cari mana sepupunya yang satu rahim dengan dia. Kadang orang tua kita orang kampung, kita tinggal di Pekanbaru. Kadang kita tidak tahu mana saudara bapak kita. Kalau udah meninggal bapak itu, sekali-sekali pulanglah, cari mana sanak saudaranya, datangi, bersilaturahmi, bilang aku anak almarhum sepolan, kasihlah oleh-oleh, menyenangkan hati. Apa namanya, kalau kita bahasa kitanya, sanak-sanak saudara daripada almarhum orang tua kita ini kita datangi. Nah, begitu cara kita berbakti. Yang terakhir, wa ikramu sadiqihima, muliakan teman-teman almarhum. Teman kerjanya teman tempat tinggal dia teman dia sama-sama di masjid, teman dia main, teman apa saja, muliakan teman-temannya. Maka 5 cara ini kata Rasulullah adalah cara berbakti sama orang tua kalau orang tua itu sudah meninggal dunia. Ada anak-anak ketika orang tuanya hidup dia tak punya kesempatan berbakti. Mau dia kasihnya duit, mau ayahnya duit ayahnya lebih banyak daripada duit dia. Mau dia kasih duit ke emaknya, emak tabungannya lebih banyak, hidup dia malah menjadikan daripada emaknya lagi. Mau dia urus emaknya, dia penyakitan, emaknya sehat-sehat. Kadang kita ketika orang tua hidup tidak punya kesempatan kita berbakti. Tapi tetap ada orang tua itu kadang ya, nampaknya kita ini senang sama suami kita, bahagia dalam rumah tangga kita, bahagia pula dia. Itu keikhlasan orang tua itu. Kalau kita, kadang bini kita tak kasih uang belanja, kadang kurang kebahagiaan dia. Tapi kalau orang tua kita, kalau kita sakit, dia yang pertama sakit. Kalau kita senang, dia yang pertama senang. Setiap kali kita kasih duit, emak tak butuh duit kau. Ada emak terus aku pikirkan, itu anak kau tuh kasih belanja segala macam. Itu kalau orang tua. Nah, jadi apa salahnya? Ini pahalanya sangat besar sekali. Orang tua itu bisa jadi surga untuk kita, bisa juga jadi bahan ladang neraka untuk kita. Tergantung bagaimana kita memperlakukan penggunaan kata dalam berbicara, menghabiskan energi untuk orang tua, itu harus dilakukan. Ada seorang sahabat pengen berperang, izin sama Rasulullah untuk berperang. Kata Rasulullah, "Emakmu masih hidup tak?" "Masih hidup ya Rasulullah." "Ilzim rijlaiha." Kau urusnya kaki emakmu itu ada pahalanya sama kayak perang fisabilillah. Nah, ini enggak tanggung-tanggung berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya. Ada sahabat bertanya sama Ibnu Abbas, "Kalau emak aku menzolimi aku bagaimana?" Karena ada anak-anak itu ya, dia merasa orang tuanya zolim kepada dia. Itu WA saya banyak masuk. Orang tua saya zolim sama saya, Ustaz saya dulu ditinggalkan, saya begini-begini. Masih wajibkah saya berbakti sama orang tua saya? Wa in zalamahu, kata Ibnu Abbas. Ada seorang laki-laki di zaman itu membunuh seorang perempuan. Jadi laki-laki ini naksir sama perempuan. Ketika dilamar dia tak mau perempuan. Tiba-tiba orang lain melamar, mau perempuan. Sakit hati dia, dibunuhnya perempuan itu. Ngadulah ke Ibnu Abbas, "Ibnu Abbas, saya ini terbunuh saya perempuan yang saya suka itu. Saya ngelamar tak mau dia, orang lain ngelamar mau dia, makanya saya bunuh dia. Biar gak ada orang menikmati. Jadi bagaimana cara saya berbakti?" Kata Ibnu Abbas, "Emakmu masih hidup? Ayahmu masih hidup?" "Masih." Gak ada yang bisa, yang paling hebat untuk mengampunkan semua kesalahanmu tadi itu, yang mengimbanginya cuma berbakti sama orang tua. Nah, jadi berbakti sama orang tua itu apa? Dapat mengalahkan dosa-dosa yang lain. Kan dosa kita banyak nih. Bahkan sahabat tadi membunuh orang, cara bertobat yang baik kata Ibnu Abbas, berbakti sama orang tua.
Maksudnya apa? Pahala berbakti sama orang tua itu dapat menimpal dosa membunuh orang tadi. Sebegitulah besarnya pahala berbakti sama orang tua. Baik, yang kedua, sawabu silaturahmi wa in quti'at. Pahala menghubungkan tali silaturahmi. Silaturahmi itu apa? Kita kadang sering salah bahasa. Kita pikir kumpul-kumpul begini ini silaturahmi. Silaturahmi yang dimaksud adalah orang-orang yang masih satu rahim dengan kita. Siapa itu? Kakak kita, paman kita, sepupu-sepupu kita, sanak-sanak dekat kita. Mereka lah yang masih dianggap satu rahim dengan kita. Kita hubungkan hubungan kita dengan mereka, jaga hubungan baik, itu namanya silaturahmi. Nah, walaupun ada yang mengatakan begini, bukannya kita ini dari rahim Bunda Hawa semuanya, sehingga ada yang mengatakan semua kita ini satu rahim. Tapi ulama lebih cenderung dalam hal ini apa? Silaturahim yang dimaksud adalah silaturahim antara orang-orang yang masih satu rahim. Nah, adapun kita misalkan sama orang-orang sahabat-sahabat kita tak disebut silaturahim, tapi sudah jadi istilah. Enggak apa-apa lah, yang kita gunakan itu adalah istilahnya, bukan makna yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Ada orang bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuat saya ini mudah masuk surga ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang pengen mudah masuk surga, kata Rasulullah, penting dia beribadah kepada Allah, jangan syirik, bayar zakat, tunaikan haji dan segala macam, lalu menjaga tali silaturahmi, maka orang itu pasti masuk surga. Tapi ada juga Rasulullah mengatakan begini, la yadkhulul jannah qati. Tak bisa masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, ini susahnya. Ternyata adik kita, kakak kita, paman-paman kita, sepupu-sepupu kita, itu juga bisa menjadi penyebab kita masuk surga, tapi juga bisa jadi penyebab kita masuk neraka. Maka bertengkar itu paling enak memang sama saudara. Tapi bahayanya bertengkar sama saudara ini lebih bahaya bertengkar sama orang lain. Bertengkar sama orang lain memang bisa jadi penyebab kita masuk neraka. Tapi bertengkar sama saudara itu dosanya jauh lebih besar. Maka jangan pernah bertahan kalau bertengkar sama orang. Kata Rasulullah, setiap Senin dan Kamis malaikat itu naik kepada Allah. Ya Allah, inilah amal perbuatan Ustadz ini hari ini ya Allah. Seminggu ini, hari Senin nih sekarang. Nih, amal perbuatannya pekan ini. Pertanyaan Allah dua saja. Satu, malaikat, apakah orang ini berbuat syirik? Tidak ya Allah. Yang kedua, malaikat, apakah orang ini syahna? Syahna itu bertengkar belum damai. Kalaulah ada pertengkaran belum damai, maka ini laporan mingguan kita itu sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, apalagi kalau bertengkarnya sama saudara, mengalah sajalah. Yang penting urusan kita sama Allah itu selamat. Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Kalimat rahim tadi itu bergantung di atas aras. Taqulu, dan berkata kepada Allah, man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Kata rahim ini apa? Orang yang bersilaturahim maka hubungannya dengan Allah baik. Orang yang memutuskan tali silaturahim maka hubungannya dengan Allah itu tidak baik. Nah, maka kadang kita ya begitu ya. Ketika ditanya, kenapa abang ni tak mau minta maaf sama kakak itu bang? Ya nanti dipikirnya kalau awak minta maaf, awak pula yang salah. Kan begitu di masyarakat kita. Takut kita minta maaf gara-gara kaedah di masyarakat kita itu siapa yang minta maaf dia yang salah. Padahal sebenarnya kalau kita bertengkar sama orang, 1000 dosa kita bisa dia sebutkan, 1000 dosa dia juga bisa kita sebutkan. Kita bisa bilang dia salah, dia pun bisa bilang kita salah. Kadang nggak tentu siapa yang salah, siapa yang benar. Cuman karena ego kita tinggi, ya itu saya bilang ada jamaah
bilang sama saya begini, Ustaz, kalau saya maafkan orang itu jadi masuk neraka atau enggak? Saya paham maksud ibu ini bertanya apa. Ibu ini tidak mau maafkan, takut nanti orang itu tak jadi masuk neraka. Itulah jiwa orang kita itu. Seharusnya kalau dia maafin orang, dia masuk surga, orang itu terhindar dari api neraka. Apa ruginya sama dia coba? Dia beruntung, orang tidak rugi. Nah, tapi orang kita lebih memilih apa? Biar saya tak jadi masuk neraka surga, asalkan orang itu jadi masuk neraka, kan begitu. Nah, itu balik cara berpikirnya. Memaafkanlah. Saya pernah sering sekali menceritakan tentang seorang laki-laki yang dijamin masuk surga bukan karena ibadah. Di zaman Rasulullah itu ada laki-laki dijamin masuk surga gara-gara memaafin orang. Jadi ketika ditengok di rumahnya, tahajudnya biasa aja, puasa sunnahnya biasa saja. Tapi ketika ditanyain sama bapaknya, apa amal ibadah bapak? Kok dijamin masuk surga? Kata bapaknya, aku asalkan mau tidur malam, ku maafin dulu semua orang. Nah ini dah. Kita kadang apa? Bertengkar sama bini sebelum tidur itu. Tidur pun dalam keadaan gondok, tadi maafin dulu dia. Nah, itu bahaya itu. Tiba-tiba mati bini kita pas tidur itu gimana coba? Atau kitanya mati pas tidur itu, kan kasihan bini kita. Maka sahabat ini dijamin masuk surga karena sebelum tidur, siapa aja yang bermasalah sama dia hari itu, dah dia lepaskan. Karyawan kah, kawan kerja kah, atau kawan dagang kah, atau kawan-kawan berinteraksi kah. Kan banyak orang yang buat dongkol kita hari ini. Jangan pernah dongkol sama orang itu buat tidur. Kalau dongkol sama orang sebelum tidur itu selesaikan dulu, bangun tidur tuh bareng tuh nggak capek-capek. Karena kalau seandainya kita bawa tidur, mimpi pun macam-macam nanti. Mimpi bunuh orang atau mimpi dibunuh orang. Karena tidur itu dalam keadaan marah gitu. Ya sebelum tidur itu selesaikan dulu urusan kita sama orang. Perkara orang kita maafkan kita itu lain cerita. Tapi sebelum tidur, siapa aja masalah sama saya hari ini dah selesai. Besok pagi lembaran baru. Saya senyum depan orang itu. Apa gitu? Ini tidak, kadang arisan rame nih. Arisan rame, tapi ada yang disalami, ada yang tak disalami. Apa cerita ini? Gara-gara masih gondok sama orang ini. Sampai 2 tahun, 3 tahun bapak itu tak disalami sama dia. Habis sholat gini kita salam-salaman, yang satu itu dilewatkan. Kenapa? Masih gondok aja bertahun-tahun. Dia pikir untung dia. Laporan amal ibadah kita, ada yang naiknya mingguan, ada yang naiknya tahunan. Yang mingguan itu Senin Kamis. Pertanyaan Allah itu sama malaikat itu tak berubah. Ini orang masih bertengkar enggak? Nanti malam nisfu Sya'ban, ini tanggal masih Rajab, bulan depan nisfu Sya'ban, 15 nisfu Sya'ban naik lagi laporan kita kepada Allah. Enggak, bukan malam nisfu Sya'ban, bukan malam nisfu Sya'ban, tapi satu malam di antara satu bulan Sya'ban itu. Tak tahu kita tanggal berapa. Rasulullah sendiri pun enggak tahu tanggal berapa. Naik kepada Allah. Nah, pertanyaan Allah juga sama. Itu orang masih main dukun-dukunan enggak? Masih ada jimat enggak dia? Masih ada jampi-jampian enggak dia biar naik jabatannya? Masih suka berbuat syirik nak? Masih suka baca zodiak-zodiakan nak? Jangan-jangan ini dalam mengaji masih baca zodiak-zodiakan. Itu mengarah kepada kesyirikan. Wah, tidak bisa, enggak terima sama Allah. Tapi kata malaikat, apa anda? Ya Allah, ini orang ini Jumat ngaji nih, bagus nih, terhindar dari kesyirikan. Pertanyaan Allah yang kedua apa? Ini orang masih terlibat syahna. Syahna itu apa? Bertengkar sama orang belum selesai. Oh enggak ya Allah, ini orangnya asalkan bertengkar pagi itu malam itu selesai. Bertengkar pagi itu malam itu selesai. Maka orang seperti ini selamat hidupnya. Nah, itu dia. Apalagi kalau itu adalah sanak saudara kita. Karena kalau kita berkelahi dengan sanak saudara kita, bukan hanya dosa biasa, tapi di situ ada silaturahmi yang rusak, dan itu akan sangat rentan, akan membuat kita sulit masuk surga dan gampang masuk neraka. Baik, ada 2. Satu lagi. Sawabu sadaqati ala zauji wal aqarib. Pahala bersedekah sama suami dan kerabat-kerabat dekat. Nanti ada sedekah sama istri, ini ada sedekah sama suami. Ini sedekah sama suami dulu. Agak lucu kedengarannya nih, tapi nggak apa-apa ya. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah.
Kalau suami tidak bisa sedekah wajib sama istrinya. Sedekah wajib itu apa? Zakat gitu ya. Itu sedekah wajib. Kalau istri boleh nggak zakat sama suaminya? Ya boleh lah. Kenapa? Karena suaminya bukan tanggungan dia. Tapi kalau suami tidak bisa dia zakat sama istrinya, karena tanggungan dia. Cuman ini jangan Pak sampai terjadi. Tak enak dengar orang. Abang ni hidup abang di mana bang? Zakat daripada istri kan tak enak dengar orang. Jadi sekarang begini ya, perlu diluruskan. Istri kerja karena suaminya izin kerja. Kalau suaminya bilang, "Dek, abang tak suka kamu kerja," maka saat itu istrinya harus berhenti kerja. Tapi di sisi lain, si suami meskipun izin itu datang dari dia, kalau istrinya tak mengizinkan dia pakai duit istrinya, haram dia pakai duit istrinya. Kecuali suami istrinya bilang, "Bang, pakai aja lah bang, ya, berapa-berapanya serah abang aja lah, bantailah pakai habis-habisnya." Tapi kalau istrinya bilang, "Enggak bang, abang nggak boleh pakai ini," ya udah kita nggak boleh pakai. Cuman nanti kalau udah begitu betul, ya kita tinggal bilang aja, "Kok masalah kerja lagi, tak ada gunanya," kan berhenti dia kerja begitu. Udah terancam pula dia sedikit kan. Cuman ini hukum asal. Maka ada istilah sedekah kepada suami. Nah, apa pahala sedekah sama suami? Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini ahli Quran, tapi badannya kering kali, kurus, karena miskin. Jadi istrinya bertanya, kalau bahasa kitanya ya, "Suamiku, kalau aku sedekah sama kamu ini, tanyakanlah ke Rasulullah apa pahala nak. Kalau tak apa pahala, aku suka sedekah sama orang lain." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kamu aja yang bertanya kepada Rasulullah, jangan aku yang bertanya." Datanglah istri Abdullah bin Mas'ud ini ke rumah Rasulullah. Ternyata ada perempuan lain mau nanyain itu juga. Rasulullah lagi ada tamu. Keluarlah Bilal. Kata Bilal, "Kenapa? Tolong tanyakan kepada Rasulullah, kalau saya sedekah sama laki saya, itu berpahala atau enggak?" Masuklah Bilal bertanya. Keluar Bilal lagi. Kata Bilal, Rasulullah bilang begini. Kata Rasulullah, "Lahuma ajrani." Kalau seorang istri bersedekah sama suami dapat pahala dua. Satu, pahala karena itu adalah kerabat dia. Yang kedua, dia dapat pahala dari sedekah itu sendiri. Dua kali dapat pahala. Tapi jangan semua penghasilan kita untuk suami semua sedekahnya, jangan. Kecuali suami itu memang layak dapat sedekah. Kalau suami kita tak layak juga dapat sedekah, jangan pula supaya duit ini bang berputar-putar di keluarga kita. Bagaimana zakat ini antara kita aja, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ini kan tentu ada sasarannya. Siapa yang membutuhkan, siapa yang tak membutuhkan. Maka sedekah sama suami, sama sedekah sama sanak famili, itu pahalanya 2 kali lipat. Ada orang, kita kasih dia duit, dapat pahala kita, 1 aja pahalanya. Tapi ada orang, dia ni saudara kita, 2 kali kita dapat pahala.